Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedang viral di media sosial, bahkan ini sedang hangat-hangatnya, ada nama channel yang bernama Sunnah Nabi. Kalau misalkan kita melihat nama channelnya itu sangat luar biasa, Sunnah Nabi, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalamnya mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya mereka memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tampilkan salah satu videonya yang kemudian nanti kita akan koreksi dan kita akan luruskan. Ikhwafillah, begitu sangat luar biasa kejinya mereka memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwafillah, kalau misalkan kita melihat akhir-akhir ini, mereka itu begitu masif luar biasa menyerang Islam. Bahkan mereka tatkala ditanya agama, padahal mereka non muslim, tatkala mereka ditanya agama, maka mereka akan menjawabnya seorang muslim. Ikhwafillah, bahkan didesain dirinya seperti pakaian muslim, seperti layaknya muslimah, akan tetapi mereka adalah sejatinya non-muslim, mereka sejatinya orang kafir. Ikhwafillah, begitu luar biasa. Termasuk ini salah satu channel yang kemudian menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nama channelnya itu didesain menjadi terlihat bagus, Sunnah Nabi, akan tetapi isinya begitu luar biasa. Ikhwafillah, fitnahannya begitu sangat bengis luar biasa. Baik, kita akan tampilkan salah satu contoh videonya dan kita akan luruskan. Masyarakat Yahudi di Yathrib menerima sang Nabi dan umat Muslim dari Mekah sebagai tamu yang dihormati. Mereka tidak pernah menyerang umat Muslim atau berusaha mengusir umat Muslim keluar dari Yathrib. Persengketaan mulai timbul saat Muhammad mulai memaksakan agama karangannya, yakni Islam, terhadap masyarakat dan ketua agama Yahudi. Bayangkan ikhwafillah, persengketaan antara Muslim dengan orang Yahudi, wabil khususnya Bani Quraidah, itu terjadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksakan agama Islam kepada orang Yahudi Bani Quraidah. Ikhwafillah, sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quranul Karim, ini sudah jelas dan tegas nyatakan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Bayangkan, difitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya memaksakan agama, sedangkan Al-Qur'an mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Bahkan sudah jelas dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, silahkan kafir. Akan tetapi nanti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian orang ini sampaikan, pemilik akun Sunnah Nabi ini sampaikan. Ikhwafillah, jadi orang ini ingin menghina dan fitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu semua mampu ditepis dengan fakta dan data Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan ikhwafillah. Sudah bisa diduga bahwa bangsa Yahudi tidak sudi mengimani Islam, apalagi mengakui Muhammad sebagai nabi. Sejak itu mulailah timbul kebencian dalam diri Muhammad terhadap orang Yahudi. Kebencian. Bayangkan kebencian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mengganggu orang-orang non muslim, orang-orang kafir, maka dia seakan-akan telah menggangguku. Dia menyakiti, menzalimi orang-orang kafir, yang kemudian kafir itu baik kepada umat Islam dan ingin hidup berdampingan dengan umat Islam, maka dia seakan-akan sudah memerangi Rasulullah SAW. Begitu mulianya Nabi SAW, bahkan itu tertera dalam hadis Nabi SAW itu. Baik, alhamdulillah, kita akan saksikan lagi kepada video berikutnya. Silakan. Ayat-ayat kebencian terhadap Yahudi mulai bermunculan di Quran. Contohnya, Quran Surah Ali Imran ayat 85 yang berpesan semua agama selain Islam tidak diterima Tuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 33 yang memerintahkan bunuh, pancung, salib, siksa semua yang menentang Muhammad. Baik, ikhwafillah, tadi yang disampaikan di ayat yang pertama tadi ditampilkan itu katanya agama selain daripada Islam itu tidak akan diterima. Nah, itu wajar. Setiap agama memiliki konsep itu.
Orang Hindu mengatakan agama di luar Hindu itu tidak dibenarkan. Orang Kristen pun juga sama. Orang yang tidak mengikuti Yesus, orang yang tidak mengikuti Isa, ya, menurut mereka itu tidak akan selamat. Ya wajar. Kita sebagai umat Islam mengatakan orang yang tidak mengikuti Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan selamat. Yaitu agama Islam tidak akan selamat di luar pada Islam. Jadi sangat wajar hal itu disampaikan. Kok kenapa malah sewot begitu ya? Dan itu katanya kebencian kepada orang Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Nah, di ayat yang kedua tadi yang disampaikan itu katanya harus membunuh dan mempancung orang yang menyerang Islam. Nah, ikhwafillah, kalau misalkan kita melihat daripada ayatnya itu, ini adalah konsekuensi orang yang mengganggu, orang yang menyerang dan membunuh, mengadakan kerusakan. Maka konsekuensinya apa yang ada di tertera itu. Kalau misalkan mereka membunuh, maka balasannya adalah dibunuh kembali. Karena itu adalah konsekuensinya. Maka kalau misalkan tidak ingin dibunuh, jangan membunuh. Kalau misalkan ingin hidup selamat, maka berlakulah damai, berlakulah adil. Maka Islam dengan ajarannya pasti akan memberikan kedamaian tersebut. Bahkan Nabi SAW sudah tegas mengatakan, kalau misalkan ada orang yang mengganggu non-muslim, orang-orang kafir, yang ingin meminta perlindungan dan keamanan kepada umat Islam, maka orang tersebut yang mengganggu non-muslim itu sudah berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah, kita akan saksikan ke video berikutnya. Muhammad lalu menyerang suku Yahudi An-Nadir dan Qainuqa. Setelah berhasil menaklukkan mereka, dia mengusir seluruh masyarakat Yahudi dari kedua suku itu keluar dari Madinah. Yang masih tersisa sekarang adalah suku Yahudi Quraizah. Nabi sudah lama bercita-cita membantai mereka semua. Akan tetapi, sebelum hal itu bisa terlaksana, suku Quraisy dari Mekah datang menyerang umat Muslim di Madinah. Baik, apakah benar Rasulullah SAW benci kepada orang Yahudi dan ingin mengusir orang Yahudi, bahkan ingin membunuh orang Yahudi? Alhamdulillah, kalau misalkan kita melihat dari sejarah yang sahih, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mengadakan perjanjian pada waktu itu, disebut dengan Piagam Madinah. Apa isi Piagam Madinah itu? Salah satunya, Nabi SAW menjamin orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan keamanan yang sangat luar biasa. Bahkan ada 40 lebih perjanjian Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ikhwafillah. Tapi kenapa terjadi peperangan pada waktu itu, ikhwafillah? Ternyata yang menjadi pencetusnya adalah orang Yahudi mengkhianati perjanjian atau Piagam Madinah itu sendiri. Terjadilah peperangan. Padahal peperangan tersebut adalah di bulan Zulqa'dah, bulan mulia dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jangan sekali-kali di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Zulqa'dah atau Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab ini. Akan tetapi itu tercetus karena pengkhianatan Bani Quraidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah mempersiapkan persenjataan yang begitu sangat lengkap untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada niat jahat daripada para sahabat Nabi atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mungkin langsung akan diperangi, ikhwafillah. Akan tetapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dan menjamin orang Yahudi dengan mengadakan perjanjian itu yang disebut dengan perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Akan tetapi siapa yang kemudian mengkhianati, siapa yang kemudian tidak menyepakati itu, ikhwafillah, atas perjanjian-perjanjian, padahal sudah berdampingan begitu luar biasa, keamanan begitu luar biasa dengan orang Yahudi. Akan tetapi karena adanya pengkhianatan ini, justru tercetuslah peperangan itu, ikhwafillah. Jadi siapa yang salah di sini? Apakah umat Islam yang mengadakan perjanjian untuk keamanan atau yang mengkhianati? Ikhwafillah bisa menilai sendiri. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi counter untuk non-muslim yang begitu memfitnah dan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat brutalnya, ikhwafillah. Aku qouli hadza ala famin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.